Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini saya akan berbincang tentang kepangkatan dan bagaimana mengurusnya supaya bisa tercapai kepangkatan sesuai dengan kinerja Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan coba sharing tentang laman terkait dengan kepangkatan, yaitu yang dinamakan dengan PAK Kemdikbud, gitu ya. Nah, saya akan share Bapak Ibu, silakan Mas Redi ditampilkan apa namanya. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat kalau kita Google PAK Kemdikbud, maka akan bisa kelihatan ini Bapak Ibu. Kita akan klik Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu ini jadi ini adalah laman yang punya daripada Kemdikbudristek, jadi punyanya Pak Nadiem, punyanya Pak Nizam, punyanya Profesor Faiz dan seterusnya lah. Nah, inilah yang sebenarnya bisa memberikan kita bermacam pengetahuan tentang yang namanya sistem penilaian angka kredit dosen. Nah, ada apa saja di dalamnya? Nah, walaupun aturannya berubah-ubah, tapi saya rasa Bapak Ibu bisa melihat berbagai aturan di sini, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Jadi di dalam fitur-fitur yang ada di dalam kepangkatan, maka Bapak Ibu bisa melihat adanya beranda, kemudian ada info terkini, kemudian ada selancar PAK, kemudian ada karya ilmiah, ada pelajaran terpetik, kemudian ada SSD, ada unduh dokumen, Bapak Ibu. Jadi ini tuh kalau saya bilang adalah website pintar, Bapak Ibu. Website pintar apa saja? Nah, di sini juga ada disampaikan tentang pemahaman untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen dan yang akan datang. Nah, di sini kita dapat melihat perundangan-perundangan yang ada ya Bapak Ibu ya, dan cukup lengkap ya apa namanya di dalam proses melakukan kepangkatan. Nah, saat ini Bapak Ibu kita bisa melihat contohnya adalah pada fitur karya ilmiah. Nah, di sini kita bisa melihat jurnal nasional terakreditasi. Kemudian ada jurnal predator, Bapak Ibu. Kemudian ada jurnal yang dihentikan oleh Scopus, Bapak Ibu. Kemudian ada cara memilih jurnal untuk penerbitan artikel ilmiah, dan juga sampai metrik jurnal, sampai kiat publikasi, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau mau learning by doing, ini adalah apa namanya laman yang cukup powerful di dalam melakukan menata karir Bapak Ibu di dalam kepangkatan Bapak Ibu. Coba kita akan buka yang namanya jurnal predator Bapak Ibu. Oke, di sini dapat dilihat jurnal predator. Nah, jurnal predator sendiri ada berbagai macam Bapak Ibu. Ini kalau diklik nanti Bapak Ibu akan bisa melihat termasuk ada publishernya. Jadi kalau jurnal predator itu mungkin publishernya ya juga yang predatory, teridentifikasi, dia menerbitkan capture yang banyak banget ya, atau spesial isu yang banyak sekali, sehingga apa namanya didakwa ataupun dirasakan bahwa tidak memenuhi syarat daripada publikasi jurnal yang baik, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga ada hijack jurnal dan lain-lain. Nah, jadi Bapak Ibu bisa klik di sini. Contoh misalnya saya di sini silakan nanti Bapak Ibu berselancar ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat nanti adalah jurnal yang dihentikan Scopus. Nah, di sini juga bisa dilihat Bapak Ibu beberapa hal terkait tutorial bagaimana kita bisa melihat layar Scopus dengan baik. Nah, di sini cukup detail Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya
kita nggak perlu ya kadang-kadang belajar sendiri, learning by doing dulu. Akhirnya nanti bisa melihat bahwa kita nanti akan publikasi kemana dan seterusnya. Nah, di sini dapat dilihat Bapak Ibu cukup detail di dalam proses mendapatkan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga cara memilih jurnal artikel ilmiah yang baik. Nah, jadi di sini pun ada kiat-kiat Bapak Ibu untuk cara memilih jurnal untuk penerbitan artikel ilmiah. Nah, jadi di sini ada apa yang sebenarnya belajar itu bisa dari berbagai macam, tetapi ini adalah website resmi daripada Kemdikbudristek. Saya percaya bahwa Bapak Ibu akan banyak belajar dari ini, termasuk bagaimana Komite on Publication Ethics gitu ya, termasuk jurnal Directory of Open Access Journal (DOAJ) dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, saya rasa bahwa pengetahuan kita ataupun persiapan Bapak Ibu di dalam proses memilih jurnal juga akan bisa dilakukan sebaik-baiknya. Nah, kemudian juga di sini juga ada Bapak Ibu kiat publikasi Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kiat publikasi itu ada jurnal yang direkomendasikan. Artinya apa Bapak Ibu, kalau masuk ke jurnal Q1 dan Q2 yang tidak predatory dan lain-lain, maka Bapak Ibu bisa melihat. Di sini Bapak Ibu bisa mendownload Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload jurnal-jurnal Q1 dan jurnal-jurnal Q2 yang memang direkomendasikan untuk guru besar sesuai dengan bidang ilmu. Sekali lagi bahwa seorang guru besar dapat dilihat nanti di dalam panduan pendidikan S1, S2, dan S3, terutama dilihat adalah S2 dan S3 memang harus linier, dan linearitas daripada pendidikan dapat dilihat di panduan Bapak Ibu. Jadi artinya di situ ada interpretasi-interpretasi yang ada memuat daripada kebutuhan pemahaman, kebutuhan seorang guru besar atau lektor kepala di prodi masing-masing. Nah, kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu di sini juga dapat dilihat jurnal yang direkomendasikan, termasuk kiat publikasi nih Bapak Ibu ya. Kalau dilihat dari sini ada jurnal yang direkomendasikan, ada juga jurnal yang harus dihindari Bapak Ibu. Nah, kemudian dari pelajaran terpetik Bapak Ibu bisa melihat praktek baik. Nah, contoh praktek baik tuh contohnya apa? Di sini ada contoh peer review, ya. Kemudian contoh hasil tes similaritas atau plagiarisme, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan misalnya menggunakan itu ya plagiarisme, cek plagiarisme maksimal 20 ya biasanya ya. Nah kalau bisa kurang gitu ya. Jadi dengan cara di-exclude dan lain-lain. Nah, termasuk cek plagiarisme ini sekarang sudah bisa didapatkan, tidak mesti harus ini, tapi sekarang sudah beli di Shopee Bapak Ibu. Di Shopee itu ada membeli daripada mesin untuk pengindeks daripada plagiarisme. Nah, kemudian contoh bukti korespondensi. Nah, ini selalu yang ditanyakan oleh para aplikan atau para dosen, bagaimana sih Bu caranya membuat contoh bukti korespondensi. Oke Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu contoh bukti korespondensi sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Nah ini ada contohnya Bapak Ibu, pedoman operasional 2019 halaman 38. Juga ada contoh praktek baik, contoh korespondensi saintek Bapak Ibu. Nah di sini dapat dilihat Bapak Ibu sudah ada korespondensi cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Nah di sini ada bagaimana membuat korespondensi yang ada, termasuk pada saat Bapak Ibu melakukan korespondensi dengan jurnal. Nah, khusus untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah ada tim SDI di bawah Warek 2 dan Warek 1 terkait dengan ini. Dan saya rasa Pak Rektor sangat mendukung sekali Bapak Ibu untuk bisa mencapai kepangkatan tertinggi,
karena guru besar dan rektor kepala adalah merupakan salah satu amunisi di dalam mencapai daripada unggul Bapak Ibu. Nah, oke, kira-kira ini kemudian unduhan dokumen juga sangat banyak Bapak Ibu. Selamat berselancar Bapak Ibu. Di sini ada validasi karya ilmiah dan lain-lain Bapak Ibu. Saya rasa termasuk pedoman operasional yang dulu sama sekarang semua sudah ada, termasuk panduan jurnal ilmiah. Menjadi pintar tidak mesti harus mahal Bapak Ibu, tetapi adalah kemauan kita di dalam proses mendapatkan pengetahuan yang melalui website resmi daripada Kemdikbudristek. Ya, salam berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan saya rasa Bapak Ibu semuanya akan bisa mencapai gelar akademik rektor kepala dan juga guru besar dengan sebaik-baiknya, dan akan menjadi titik awal untuk bisa lebih bermanfaat lagi dan juga menjadi salah satu amunisi kita Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.